Contoh setelah baru 2 tahun nih rumah kosnya baru jadi 2 tahun, pas orangnya keluar kita lihat, wah shock, ternyata kayak Bantar Gebang gitu. Ya kan? Semua sampah semua Iya, ya. semuanya sampah semua. Iya. Wah, mungkin ada botol minuman keras, ada Ya. ada apa mungkin semacam pembalut atau Ya. apa berantem Ya. berserakan. Ya itu kan fakta-fakta yang sangat mungkin terjadi di Ya. rumah kosnya. Halo teman-teman, hari ini kita ngobrolin sesuatu yang mungkin menarik untuk teman-teman ya. Hari ini kita ngobrolin gimana caranya punya kos tanpa ribet. Nah, contohnya seperti saya punya kos. Bahkan kosnya bukan bulanan loh, tapi hybrid, bulanan dan harian. Biasa kan bulanan aja repot, apalagi harian ya. Tapi saya nggak repot, ternyata kosnya bisa berjalan secara autopilot. Nah, caranya gimana? Ternyata ada operator kos, teman-teman. Jadi kalau ada operator kos, mereka akan mengelola kos untuk kita karena bisnisnya mereka memang di situ. Jadi kita bisa fokus invest kos tanpa harus masuk menjadi pengurus kos, ya. Nah, hari ini saya undang ngobrol-ngobrol operator kos yang saya pakai, yaitu Abdi Home. Kebetulan beliau adalah direktur di Abdi Home. Ya, kita sambut Pak Willy. Oke, silakan Pak Willy. Halo teman-teman semua. Sekali lagi tadi sudah diperkenalkan panjang lebar oleh Pak Hargianto sendiri. Saya Willy Steven selaku direktur dari Abdi Home. Sesuai yang tadi Pak Hargi sudah sampaikan, ya saat ini Abdi Home memang fokus untuk mengelola rumah kos. Ya, sebagian rumah kos memang hanya dioperate secara bulanan, tapi ada potensi-potensi tertentu dari rumah kos yang lain kita bisa operate secara harian, kita juga operasikan secara bulanan dan harian seperti itu. Nah, itu, ceritanya gimana Pak? Kok bisa kepikir jadi operator kos itu loh Pak? Wah, itu kan sesuatu yang unik kan di bisnis ini. Benar. Belum banyak ya. Ceritanya sebenarnya panjang ya, ceritanya panjang. Memang berawal dari passion saya sendiri di dunia properti, investasi properti, ya juga awalnya kita bermula dari mengurus apartemen, kemudian ya saat ini kita mengelola kurang lebih ada 16 rumah kos ya, dan ini masih berkembang karena kenapa? Kebutuhan untuk manajemen operasional rumah kos ini sangat besar sekali, apalagi di kota metropolitan seperti Jakarta. Oke, kita balik lagi ya. Tadi kenapa bisa sampai mengurus rumah kos? Ya. Jadi awalnya dari kita sendiri mulai investasi dan memang mengoperate properti untuk kita sendiri. Nah, karena kita invest dan kebetulan juga banyak teman-teman, termasuk juga ada komunitas Pipo juga ya, itu mereka investasi properti itu kan perlu banget gitu sebagai kendaraan ya, sebagai kendaraan kita untuk membangun kekayaan gitu kan, termasuk passive income juga. Nah, cuma dalam perjalanannya setelah saya jalan dan temui juga, banyak teman-teman juga yang bisa beli tapi tidak bisa mengurus. Nah, fakta yang menarik adalah kebanyakan pemilik properti termasuk rumah kos adalah juga pembisnis besar atau punya bisnis utama gitu atau punya pekerjaan sehari-hari ya. Betul. Kesibukan sehari-hari. Betul, itulah faktanya. Jadi buat mereka ya mengurus properti itu memang sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit-sulit sampai atau maha sulit ya, tapi memang untuk menangani seperti komplain penyewa atau mungkin kerusakan-kerusakan kecil, nagih bulanan, ya ngejar-ngejar seperti itu kan bocor-bocor, kemudian pompanya mati. Sebenarnya bisa dikerjakan oleh banyak orang, cuman memang sangat mengganggu kinerja kita yang punya bisnis utama gitu loh. Butuh jadi waktu alokasi tersendiri ya. Bisa kalau mau ngurusin sendiri. Betul. Bisa. Tapi kita punya pekerjaan lain yang membuat kita lebih sibuk, jadi kita contoh teman-teman kita yang punya toko atau pabrik gitu kan, pagi-pagi baru mau meeting sama jajarannya,
Ya tahu-tahu, ini tolong betulin dong AC saya rusak gitu. Pompanya nggak dingin. mati, nggak bisa Pompanya mandi. mati. Ya, Mau seperti ke itu. kantor nggak bisa. Ya, Waduh, itu saya ada. udah pernah ngalamin itu. Betul. Terus ada juga malah yang lagi tengah, sorry ya, Ya. lagi buang air gitu Ya. kan. Itu tiba-tiba, ayo nggak bisa, saya udah nggak bisa ini lagi. Iya. Mesti dikerjain sekarang juga. Nah, hal-hal seperti itu yang sekiranya memang jadi mengganggu banget gitu ya, mengganggu banget teman-teman kita yang punya banyak bisnis, sehingga ya mereka, aduh kok nggak keurus propertinya, akhirnya lama-lama jadi ya Ya, mangkrak lah ya, ya. jadi ya Tidak terurus. tak terurus Ya. gitu. Ya sebagian yang lain juga punya masalah di marketing, jadi mereka kesulitan dapetin penyewa dan lain sebagainya gitu. Seperti itu kurang Ya. lebih Pak. Yang Tipo. ditanganin sekarang apa aja? Kos? Rumah kos ya, kebanyakan rumah kos. Kalau untuk apartemen kita ya memang terbatas saja ya, Ada di daerah-daerah Jakarta tertentu Pusat ya, Jakarta Pusat. seperti itu. CBD kali ya? Daerah CBD seperti itu, karena dekat dengan kantor kita kebetulan. Oh, harian atau bulanan? Kebanyakan bulanan sih. Bulannya banyak kan Ah, ah. bulanan. Jadi Termasuk harian yang itu kos. hanya untuk maksimalin lah gitu, untuk okupansi dan revenue-nya seperti Kalau itu. pas kamar maunya untuk bulanan, Iya. tapi karena lagi kosong ya dijual harian, ada yang mingguan. mau 1 minggu Ya. juga kita kasih gitu. Tapi juga kita selektif ya, karena kita utamakan pengunjungnya itu pengunjung bisnis traveler atau ya wisatawan itu sendiri. Ya jadi itu lebih komersil lah, lebih menguntungkan juga buat kitanya. Nah, yang dihandle gimana? Boleh bebas atau syariah juga bisa? Saat ini Kos sih, syariah ya maksudnya? saat ini kita bebas ya, Bebas, artinya ada pilihan, dua ya, pilihan. dua pilihan, tapi juga kita menekankan kan bisnis ini untuk jangka panjang. Ya. Jadi kita nggak bisa kayak istilahnya, oke, gas aja semua hajar blast gitu kan. Ya. Ya, tapi kita juga harus memberikan dampak positif juga untuk lingkungan sekitar rumah kos gitu. Ya kan, jangan sampai lingkungan sekitarnya jadi terganggu. Terus kan ya keamanannya, karena itu balik-baliknya ke kita juga kan. Iya. Kalau keamanannya mulai itu terus, atau mungkin masyarakat ngerasa risih sama rumah kosnya gitu Iya. kan. Akhirnya kita dibatasin dan lain sebagainya. Kita nggak mau, kita yang penting ya rumah kosnya ini aktif dan produktif Iya. seterusnya gitu untuk jangka panjang. Karena kan ini ya apalagi kalau kita cerita nanti propertinya untuk diwariskan dan lain sebagainya gitu. Terus yang dihandle apa aja? Yang dihandle oleh Oke. Abdi Home Nah, apa? ini menarik. Yang tugasnya pemilik apa Oke, nih? ya. Jadi kita mulai dari Abdi Home dulu ya, Pak Pipo ya. Jadi untuk Abdi Home ini secara garis besar menangani tiga hal dalam rumah kos itu. Yang pertama tentu saja dari marketing, dari sisi pemasaran, bagaimana supaya rumah kosnya itu lalu kepenuhan ya, artinya terisi ya, Okupansi keterisiannya itu tinggi. Oke. Ya, keterisiannya tinggi, dan kemudian juga bisa kita maksimalkan dari sisi revenue dengan cara kita punya strategi lah dalam mengatur harga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu dari sisi operasional. Dari sisi operasional itu ya tentu aja dari standar gedungnya, standar kamarnya, fasilitasnya, dan kita contoh ya paling simpel ya, untuk sekarang paling gampang semua listriknya token gitu kan. Iya. Ya kan, karena ini menguntungkan buat pemilik juga gitu kan. Selain itu juga menghindari konflik lah dengan penghuni. Ya, jadi operasional lain seperti misalnya perawatan gedung ya, perawatan gedung. Nah, itu kita kan tadi saya sudah sebutkan ini kita bisnis untuk jangka panjang. Jadi kita harus pastikan juga gedungnya ini jangan cepat rusak gitu. Nah, salah satu kebijakan yang kita jalanin adalah kita selalu mewajibkan penghuni itu kamarnya dibersihin tiap bulan sekali. Ya, Untuk yang anak bulanan ya? Ya. Untuk yang anak bulanan, jadi setiap kita bisa sebulan sekali masuk, bisa bersihin. Cek semua ya? Ya, memang satu sisi dari sisi penghuni kan ada keuntungan ya, keuntungan bahwa kita monitor untuk kebersihan kamarnya. Tapi di sisi kita sebagai pemilik kita juga bisa mantau. Jadi bisa mantau ini sejauh mana apa yang sudah mulai rusak gitu. Iya. Ya, jadi jangan sampai wah kita senang cuma terima uang sewanya doang gitu kan. Tapi contoh setelah baru 2 tahun nih rumah kosnya baru jadi 2 tahun, pas
orangnya keluar, kita lihat, wah shock, ternyata kayak Bantar Gebang gitu. Ya Semua kan? sampah semua Iya, ya. semuanya sampah semua. Iya. Wah, mungkin ada botol minuman keras, ada Ya. ada apa mungkin semacam pembalut atau Ya. apa berantem Ya. berserakan. Ya itu kan fakta-fakta yang sangat mungkin terjadi di Ya. rumah kosnya. Apalagi kita tahu ya, kalau kamar kos itu kan dia balik lagi orang sewa sementara, ya udah dia selesai selesai pakai tinggal. Ya itu kan yang hal-hal yang harus kita hindari. Cuma kan kita nggak bisa ngomong begitu secara langsung, secara tata tertib ya. Secara tata tertib kita juga siapkan, tapi secara polisi juga kita selalu akalin. Nah, hal-hal seperti itulah operasional yang kita pikirkan dari Abdi Home ya, supaya standar bangunannya itu tetap terjaga. Ya selain tentu aja karena kita bisnis properti itu nggak cuma dari bangunan secara fisik, tapi juga dari market ya. Yeah. Market itu juga kita harus maintain. Jadi kayak evaluasi harga, ya kan. Terus termasuk contoh nih, kayak misalnya okupansinya udah 95% Iya. atau udah penuh. Iya. Nah itu satu sisi kita boleh seneng, tapi Iya. juga nggak boleh terlalu seneng, Iya. karena bisa jadi Sebenarnya terlalu setting harganya terlalu murah. kemurahan Iya. gitu. Ya Jadi mungkin nggak maksimal ya. Iya. Mungkin misalkan saya laporan nih ke Pak Pipo ini kos Paris penuh gitu kan. Iya. Oh, Willy sewanya berapa? Oh, sewainnya 50% di bawah pasar. Iya, Waduh, itu. ya Pak Piponya bisa marah. Kalau kayak gitu saya nggak perlu pakai operator, saya juga bisa kerjain Di depan aja sendiri. tulisin kos murah gitu ya. Ya, itu kalau gitu nggak perlu operator ya kan, Iya. karena ya saya juga bisa jualan sendiri kalau kayak gitu kan. Nah itu kan juga harus kita maintain. Jadi tadi yang dihandle satu pemasaran, dua operasional, Nah yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini ya tadi keuangan. keuangan ya. Jadi kita juga dalam sistemnya supaya lebih fleksibel dan praktis ya. Kita nanti akan mintakan uang operasional lah. Uang operasional atau kas operasional kita sebutnya sebagai petty cash untuk operasional uang kosnya. Jadi contohnya kayak tadi kita kan udah cerita panjang lebar ya. Misalkan ada pompanya macet, terus ada perlu perbaikan AC. Nah, untuk operasional kayak gitu kan perlu biaya. Kalau setiap hari saya telepon, Pak, ini tolong transferin 100.000, ini karena perlu biaya, itu kan jadi nggak Iya. praktis juga kan, balik-balikan. Makanya Iya. kita minta uang kas operasional yang besarannya kita tentukan bersama, ya kemudian nanti ya kita laporkan setiap bulan pemakaiannya seperti itu, dan kemudian diisi lagi. Jadi Oke. setiap bulan kita minta, Pak, ini terpakai sekian juta, nanti untuk saldonya harus di top up sampai ya sesuai standar. Biasa kita tentukan dari jumlah kamar, lebih gampang. Oke. Berapa? Seperti Per itu. kamar berapa kira-kira? Ya kurang lebih pendekatannya per kamar 300.000. 300.000 ya sebulan ya kira-kira petty cash-nya lah ya. Petty cash-nya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kan kita lagi di salah satu kos saya. Betul. Di Leparis Syariah Residence di Dan Mogot, Tangerang. Betul. Nah, kalau analisanya Pak Willy, kelebihan kos ini apa sih, Pak? Ya, kalau kelebihan kos ini sebenarnya ini efek strategis untuk teman-teman yang mau transit dari luar kota atau dari masuk atau keluar kota Jakarta ya, karena lokasinya dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Oh iya, itu iya, dekat bisa pintu. Dekat. juga dijangkau melalui stasiun. Ya, Ya bisa tentu naik. bisa juga melalui seperti ojek online ya, itu juga mudah seperti itu. Nah kemudian selain itu juga ini juga ada beberapa kampus yang dekat dengan sini. Selain itu juga ini juga mudah bagi teman-teman yang mungkin dari luar kota bekerja di Jakarta tapi dengan harga yang cukup ekonomis ya, karena tinggal lurus aja gitu kan. Masuk ke kota Jakarta. Oh itu. ya, karena dari Dan Mogot tinggal Ya, lurus sudah nyampe ya. Atau sebaliknya, teman-teman yang dari luar kota kerjanya di Tangerang. Oke. Itu juga dekat, ini lebih dekat lagi malah. Ke Ini Tangerang ya? Iya, karena di Tangerang sendiri ya cukup asik ya, banyak kuliner juga kan di kawasan Pasar Lama ya, seperti Oke. itu. Penghuninya kebanyakan orang mana, Pak? Saya kan Kalau malah di nggak sini, tahu iya, penghuninya nggak malah tahu. Pak Willy yang lebih Iya, tahu. Benar-benar. Kebanyakan ini dari karyawan ya. Kebanyakan dari karyawan yang kerja di sekitaran sini, karena di sini juga ada kawasan industrinya,
terus beberapa kantor perusahaan lainnya juga, dan ini juga baru dibangun tol dari sama saya dari Alam Sutra ya. Alam Sutra Gandara. Ya, ke bandara. Ini Ini turunnya di sini deket banget gitu ya. Terus selain itu juga balik lagi ya tadi ada mahasiswa juga. Ya, kemudian ya sisanya kalau untuk yang daily ya kebanyakan orang transit ya, traveler seperti itu. Oh, yang transit mau ke bandara gitu ya, mungkin betul. besok pagi-pagi harus ke bandara, padahal Ya. rumahnya di Bogor, Ya, seperti rumahnya itu. di Bekasi, kejauhan, daripada besok pagi telat ya. Ya, nginep Stay di di Leparis, sini. Syariah Residence gitu. Kalau mau ngorder biasa harus ke mana Pak? Kalau mau stay Nanti di sini? bisa WhatsApp juga ke nomor Nomor admin ini ya, kita, nanti ya kita admin cantumin, Abdi Home dicantumin. ya. Biasanya Alia yang akan melayani ya. Ya tentu aja selain itu juga bisa dilihat dari OTA ya untuk short term ya, untuk tinggal hariannya seperti itu. OTA seperti itu teman-teman, yang Traveloka tiket atau tiket.com. pergi-pergi, Ya. teman-teman bisa cari di situ juga. Kebetulan saya ada 2 yang dikelola oleh Abdi Home, yang ini di Leparis, yang satu lagi di Athena. Athena itu di dekat Syariah Residence. Syariah Residence juga. Jadi dua-duanya syariah. Ya. Yang ini dekat bandara, kalau yang Athena di dekat Rumah Sakit Umum Daerah Ya. Tangerang. Di tengah kota Tangerang. Di tengah kota Tangerang. Jadi Nah, ada 2 opsi ya. nah, saya sendiri teman-teman merasakan dulu repot teman-teman, ngurusin kos itu repot. Bisa, cuman ngabisin waktu kalau menurut saya. Dan saya merasa setelah pakai Abdi Home lebih enak gitu loh teman-teman, karena saya nggak pusing, tinggal saya terima report setiap tanggal 10 sampai 12-an terima report, Iya. termasuk kasnya, hitung-hitungannya, nanti ada perincian omset, Ya. kemudian biaya, kemudian sisa yang dibagikan sekian. Nah, untuk biaya nanti kita biasanya ada manajemen fee ya Pak ya. Betul. Nanti teman-teman bisa nanya sendiri langsung Ya, ke Pak Willy. saya juga bisa. Karena ya, tergantung atau tim Abdi Home. lokasinya. Ya, Apakah betul. harian atau bulanan atau lokasinya juga seperti apa, jumlah kamarnya mungkin Betul. ada perhitungan tersendiri dari tim Abdi Home teman-teman. Atau ada juga mungkin teman-teman yang punya rencana mau bangun rumah kos atau punya bisnis minimarket ya seperti Pak Pipo, kita juga bisa bantu untuk bikin Desainnya. perhitungannya ya. Iya. Perhitungannya supaya yang mana nih yang menguntungkan dimaksimalkan seperti apa. Iya. Seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa ngobrol dulu sebelum Ya. mulai invest kos ke Pak Willy, kan berdasar pengalamannya mengelola kos-kosan selama ini, Ya. yang laku itu apa sih, yang return on investment-nya tinggi, balik modalnya cepat, itu seperti apa, nanti bisa ditanyakan ke Pak Willy. Saya sendiri juga, saya sekarang sedang membangun kos saya berikutnya. Ya. Sebelumnya saya juga ngobrol dengan tim Abdi Home untuk dapat masukan supaya tahu lebih jelas. Nah sekarang kalau kos sendiri yang laku kelas harga berapa sih Pak? Kalau saya prinsipnya paling enak di kelas menengah ya. Menengah Jadi, itu berapa kira-kira? Mulai dari 1,5 yang kamar mandi dalam ya. 1,5 kamar Ya, mandi dalam, kalau AC? kamar mandi AC, termasuk AC, water heater dan lainnya. Tapi listrik bayar sendiri ya? Listrik bayar sendiri. Listrik bayar sendiri. Listrik bayar sendiri. Itu Nah, kira-kira kalau laku. terlanjur sudah kamar mandinya luar ya mungkin 1,2-an sekitar segitu. 1,2 Ya. pakai AC, Pakai AC juga. tapi AC. kamar mandi luar. Kamar mandi luar. Ya, Oh. seperti itu. Nah, biasanya untuk kelas menengah itu memang ya lebih stabil ya. Tapi tentu aja kelas menengah ini tadi nggak cuma di angka segitu ya, masih bisa juga sampai ke angka sekitar 2,5. Sampai 2,5. Ya, sekitar segitu. Harus jalan besar atau bisa jalan 1-2 Nah, mobil? ini menarik banget karena kita lihat kan kalau contoh Leparis ini memang hadap jalan besar Ya, ya. jalan raya. Ya, jalan raya, terus sudah gitu di Athena juga seperti itu. Tapi beberapa teman-teman kita rumah kosnya justru di dalam gang, ada yang di dalam gang dan bahkan gangnya itu cuma lewat motor. Oh, cuma lewat motor? Lewat motor, tetap bisa juga. Tetap bisa Tetap ya? bisa juga asal lokasinya memungkinkan masih bisa, dan itu yang rumah kosnya di jalan gang motor itu masih bisa dijual 2 juta. Sampai 2 juta 2 ya? juta per bulan. Oh. Ya karena memang dekat ke lokasi perkantoran ya seperti itu. Oh, tempatnya prime ya? Tempatnya prime. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu ngobrol-ngobrol dengan Pak Willy dari Abdi Home, operator kos, manajemen kos. Teman-teman kalau pengen tahu lebih detail nanti bisa ngubungin
Pak Willy, karena ternyata sekarang punya kos tidak harus ribet, teman-teman. Untuk teman-teman Betul. yang mau menganggap kos ini bisnis, silahkan ngurusin sendiri. Tapi untuk teman-teman yang seperti saya, yang menganggap kos ini investasi gitu loh. Jadi jangan ngerepotin, sama seperti deposito kan, nggak repot. Nah, kos saya maunya juga seperti itu, nggak repot. Makanya saya senang sekali ketika ada operator kos seperti Abdi Home. Oke, sebelum kita tutup, Pak Willy ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Oke, dari saya ya tentu aja saya hanya menginginkan bahwa teman-teman semua bisa sukses, tentu saja melalui properti ya, salah satu kendaraan terbaik ya dan terstabil ya untuk menambah atau membangun kekayaan kita. Ya, tetap semangat dan terus sukses. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai ketemu di video yang lain. Salam Passive Income Property. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.